Pernah nggak sih kamu kejebak macet, terlambat sampai kantor, terus sadar ada cicilan atau tagihan yang harus kamu bayar hari itu juga? Kamu selalu merasa kesulitan untuk mengatur aktivitas keuangan dan berpikir gimana ya caranya agar urusan keuangan ini tidak keteteran. Orang-orang biasanya melakukan pengeluaran berlebih karena mereka tidak menganggarkan budget pendapatan dan pengeluaran. Sebenarnya ada satu cara agar semua itu bisa diatasi, yaitu dengan membuat personal budget yang bisa secara otomatis merencanakan aktivitas keuangan kamu. Dalam video ini, Swift Up akan membahas bagaimana sih cara untuk membuat personal budget dan juga menelusuri aktivitas keuangan kita dengan menggunakan template yang otomatis. Kamu bisa mendapatkan personal budget template ini dengan klik link di deskripsi ya. Apa aja sih yang kamu akan dapatkan dalam personal budget template ini? Kamu akan mendapatkan template yang mudah digunakan dengan visual yang atraktif. Kemudian, personal dashboard yang bisa memberikan insight rangkuman keuangan kamu dalam beberapa detik. Kamu akan mendapatkan ringkasan aktivitas bulanan kamu, baik itu budget ataupun transaksi aktual, dan template ini memudahkan kamu untuk memasukkan data budget untuk 1-10 tahun ke depan kurang dari 30 menit. Kamu akan mendapatkan rangkuman annual budget secara otomatis. Kemudian untuk memudahkan input data transaksi, template ini didukung dengan form input data otomatis loh. Selanjutnya, seluruh halaman dalam template ini terintegrasi dengan tombol menu otomatis yang disediakan. Dengan menggunakan template ini, kalian bisa melakukan tracking dan mengetahui progres dari tujuan keuangan kamu. Seluruh kategori pendapatan dan pengeluaran bisa kamu kustomisasi atau sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Personal budget template ini dilengkapi dengan e-book dan video untuk petunjuk penggunaan yang sangat detail. Kamu bisa mendapatkan konsultasi gratis untuk membuat personal budget selama 7-30 hari. Halo guys, personal budget ini bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah keuangan karena template ini memudahkan untuk melihat secara detail berapa uang yang kamu dapatkan dan kamu habiskan setiap bulannya. Mungkin ini akan memakan sedikit waktu, tapi benefit yang akan didapatkan akan sangat bermanfaat untuk kamu. Let's start. Setelah membuka file, mohon pastikan fungsi makro sudah diaktifkan. Untuk memulai, klik tombol basic data yang berada di dalam menu personal dashboard. Kemudian tulis nama kamu, karena workbook ini hanya dibuat untuk kamu, bukan yang lain. Kemudian, uraikan uang masuk atau cash in dan pengeluaran atau cash out dalam beberapa kategori dalam tabel. Pembagian ini akan membantu kamu dalam menggambarkan situasi keuangan yang lebih detail. Kamu bisa menyesuaikan kategori tersebut sesuai kebutuhan. Untuk kategori home installment, vehicle installment, dan education tidak dapat diubah karena berkaitan langsung dengan perhitungan pembayaran cicilan dan rencana pendidikan secara otomatis. Namun, jika personal budget kamu bukan merupakan versi yang lengkap, kamu bisa mengubah semua kategori sesuai dengan kebutuhan. Kamu bisa membagi pendapatan menjadi 5 kategori dan pengeluaran menjadi 10 kategori. Jika sudah puas dengan pembagian kategori pendapatan dan pengeluaran, saatnya untuk mulai menentukan tujuan perencanaan keuangan kamu. Tujuan keuangan kalian bisa dibagi ke dalam 5 kategori tabungan, misalnya tabungan pendidikan, hari raya, rumah, ataupun liburan. Sisa tabungan yang tidak dialokasikan akan dimasukkan ke dalam general saving. Untuk membantu tampilan budget yang lebih sederhana, mohon masukkan angka pembagi dalam kolom divider. Misal jika budget ingin ditampilkan dalam 1 atau 1 juta, masukkan angka 1 juta. Atau jika ingin dimasukkan dalam 1/1000, maka masukkan angka 1000. Dan jika ingin menampilkan angka penuh, masukkan angka 0 saja. Spreadsheet perencanaan keuangan ini mendukung kamu dalam membuat budget selama 1-10 tahun anggaran. Oleh karena itu, tentukan tahun anggaran yang akan dibuat untuk perencanaan keuangan ini.
Sekarang kamu sudah selesai melengkapi basic data untuk membuat budget. Saatnya untuk membuat perencanaan keuangan. Mohon klik tombol budget planning di bagian menu paling atas. Sekarang saatnya kamu mengisi data budget bulanan untuk setiap kategori yang sudah ditentukan di menu basic data sebelumnya. Jika kamu baru pertama kali membuat perencanaan keuangan, alangkah baiknya jika nilai budget didasarkan pada nilai transaksi yang biasa dikeluarkan sebelumnya. Misalnya, jika biasanya kamu mengeluarkan 1 juta untuk biaya listrik dengan gaji bulanan sebesar 6 juta, maka angka tersebut bisa dijadikan acuan nilai budget bulanan ke depannya. Dan kamu juga bisa membuat perkiraan angka budget setiap kategori dari perubahan atau pertumbuhan nilai transaksi yang biasa kamu alami atau yang sudah terjadi. Apapun yang bisa kamu prediksikan sesuai pengalaman, jadikanlah itu sebagai acuan. Kamu bisa menyesuaikan budget yang sudah dimasukkan di kemudian hari jika ada perubahan yang berkaitan dengan keuangan. Mohon masukkan angka budget dalam halaman budget planning ini dengan format yang sudah ditentukan dalam basic data. Contoh, jika budget gaji kamu sebesar 5 juta, maka angka yang dimasukkan adalah hanya angka 5, bukan 5 juta. Kamu juga bisa mengetik sama dengan 5 juta dibagi 1 juta dalam kolom budget yang akan diisi. Untuk home installment, vehicle installment, dan education saving, mohon klik di setiap nama kategori. Jika personal budget kalian bukan versi lengkap, mohon skip bagian petunjuk home installment dan education saving. Tabel jadwal pembayaran cicilan rumah dan kendaraan ini akan menghitung jumlah pembayaran setiap bulannya secara otomatis hingga jatuh tempo. Mohon masukkan jumlah fasilitas pinjaman atau loan facility, tingkat bunga atau interest rate, dan jangka waktu pinjaman atau year. Masukkan angka penuh, misal jika total hutang adalah 1 miliar, maka masukkanlah 1 miliar rupiah. Selain itu, masukkan tanggal dimulainya angsuran pinjaman, kemudian tarik ke bawah sampai bulan akhir jangka waktu pembayaran. Mohon jangan klik apapun terlebih dahulu setelah menarik data sampai bawah. Klik kanan dan kemudian pilih Fill Months. Jika kamu akan melakukan percepatan pembayaran untuk cicilan hutang, mohon isi data bulan, tahun, dan jumlah nilai pembayaran untuk percepatan hutang tersebut di area 2 seperti gambar di samping. Contoh, jika kamu melakukan percepatan pembayaran di bulan Desember 2022 sebesar 200 juta rupiah, maka sisa nilai pokok pinjaman kamu akan berkurang sebesar 200 juta rupiah seperti yang ditunjukkan di bagian 2A. Mohon diingat, angka percepatan pembayaran harus diinput dalam form transaction data. Jika tingkat suku bunga berubah atau periode cicilan juga berubah, mohon masukkan data terbaru dalam area kolom 3. Untuk kolom sisa nilai pokok hutang atau remaining balance, ketik sama dengan, kemudian klik kolom balance bulan sebelumnya dalam tabel jadwal pembayaran. Misal, jika perubahan suku bunga terjadi di bulan Februari 2024, maka kolom balance yang diklik adalah balance Januari 2024. Kemudian dalam tabel pembayaran cicilan, klik kolom payment di bulan terjadinya perubahan suku bunga, scroll sampai atas. Pada formula box, klik bagian formula atau rumus yang paling akhir. Tekan garis tepi kotak rate, geser ke bagian kolom suku bunga yang baru. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kolom bulan dan balance atau remaining balance. Setelah selesai, klik enter. Kemudian dalam tabel jadwal pembayaran, klik kolom interest di bulan terjadinya perubahan suku bunga. Lalu klik formula box di atas. Setelah itu klik bagian akhir rumus atau formula. Mohon scroll sampai atas dan tekan lama garis tepi kotak rate, kemudian geser ke kolom suku bunga yang baru. Setelah selesai, klik enter. Mohon tekan lama tombol shift pada keyboard dan secara bersamaan klik kolom interest di bulan terjadinya perubahan. Kemudian klik kolom payment di sebelahnya, lalu tekan Ctrl+C pada keyboard atau klik kanan pilih copy. Setelah itu kembali lagi ke kolom interest pada bulan terjadinya perubahan, tekan tombol shift, jangan dilepas sampai selesai. Klik juga kolom payment di sebelahnya.
Lalu tekan page down secara bersamaan dengan tombol shift pada keyboard. Setelah itu klik kanan pilih paste atau paste atau tekan Ctrl+V. Tabel perencanaan pendidikan membantu kamu untuk menyiapkan pengeluaran biaya pendidikan di masa yang akan datang melalui alokasi budget educational saving. Biaya pendidikan kamu bisa disesuaikan hingga 10 kategori. Mohon jangan mengubah kategori monthly fee. Masukkan data perkiraan biaya untuk semua kategori di setiap tahun. Jika tidak ada biaya pendidikan yang diperlukan dalam periode tertentu, mohon untuk dikosongkan. Isi data biaya dalam jumlah penuh, misalnya biaya administrasi sebesar Rp1.000.000. Untuk memenuhi target tabungan biaya pendidikan tahun berikutnya, kamu akan diberikan hitungan otomatis berapa sih uang yang harus ditabung setiap bulannya. Angka ini akan muncul sebagai target saving per month. Selain itu, angka target saving per month akan diinput otomatis ke dalam budget planning sebagai education saving budget. Biaya bulanan adalah biaya sekolah bulanan yang harus dibayar pada tahun berjalan, atau the monthly fee. Angka ini akan muncul sebagai school fee dalam menu budget planning. Mohon isi semua data budget bulanan jika diperlukan sampai ke akhir periode budget. Contohnya sampai Desember 2032. Jika kalian sudah selesai mengisi semua budget, mohon klik tombol transaction data di menu bagian atas. Kemudian mohon klik tombol input here untuk menjalankan formulir data entry. Pilih tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kemudian pilih kategori transaksi. Kamu juga bisa menambahkan keterangan tambahan yang berkaitan dengan transaksi tersebut di kolom detail. Masukkan nilai transaksi di kolom amount, mohon masukkan angka transaksi secara penuh. Misal, jika ingin memasukkan data pembayaran listrik sebesar 1 juta, masukkan angka 1 juta. Untuk memasukkan data, klik tombol submit. Jika ingin membatalkan, klik cancel. Dan klik clear untuk mengosongkan formulir data entry. Mohon klik exit ketika kamu sudah selesai melakukan input data transaksi. Selamat, kamu telah selesai memasukkan semua data, baik itu data budget bulanan ataupun data transaksi aktual. Selain itu, jika kamu sudah mempunyai data transaksi sebelumnya, kamu bisa memindahkannya langsung ke dalam form ini dengan cara copy paste. Mohon untuk disesuaikan format kolomnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan keuangan kamu, mohon klik personal dashboard. Kamu akan mendapatkan gambaran terbaik dari keadaan keuangan kamu saat periode kapanpun hanya dengan melihat personal dashboard. Personal dashboard ini akan menunjukkan pendapatan dan pengeluaran kamu dalam periode yang spesifik. Pilih bulan dan tahun yang ingin kamu lihat ringkasan kondisi keuangannya. Kamu juga akan mendapatkan insight mengenai kategori mana yang memiliki pengeluaran terbesar pada bulan tersebut. Apakah sekarang kamu sudah menentukan tujuan keuangan kamu? Ini waktu yang tepat untuk memulai. Personal dashboard akan menunjukkan berapa jumlah tabungan kamu dari awal periode sampai saat ini, di periode yang kamu pilih sebelumnya. Selain itu, kamu juga akan mengetahui berapa jumlah total tabungan yang seharusnya kamu capai di akhir tahun. Dengan melihat grafik, kamu juga akan melihat naik turunnya nilai uang yang telah kamu tabung setiap bulannya. Kamu bisa menyesuaikan kategori pendapatan dan pengeluaran yang ingin kamu tampilkan dalam personal dashboard. Grafik yang berada di samping kategori pengeluaran menggambarkan nilai aktual transaksi dari kategori tersebut, atau bar yang berwarna pink, terhadap nilai budget yang sudah ditentukan untuk kategori tersebut di bulan itu, atau bar yang berwarna ungu. Grafik two dot atau lingkaran membandingkan aktual pendapatan dan pengeluaran kamu dari awal tahun terhadap nilai total budget keseluruhan untuk 1 tahun periode. Budget versus aktual menu menggambarkan keadaan keuangan kamu untuk setiap kategori dalam periode yang sudah ditentukan pada personal dashboard. Perbedaan antara budget dan jumlah aktual disebut dengan variance atau VAR. Jika variance kategori pendapatan berwarna merah, hal itu berarti kamu tidak mencapai nilai pendapatan atau income yang ditargetkan di bulan tersebut.
Kemudian jika varians kategori pengeluaran atau expense berwarna merah, hal itu berarti kamu terlalu banyak melakukan pengeluaran di kategori tersebut. Jika varians dalam kategori pendapatan ataupun pengeluaran berwarna hijau, itu berarti kamu melakukan hal yang tepat. Pendapatan aktual kamu melebihi target dan juga pengeluaran aktual kamu lebih rendah dari yang dianggarkan sehingga kamu bisa menghemat uang lebih banyak. Tabel to the end of the year menunjukkan perbedaan nilai total budget untuk 1 tahun periode dan akumulasi nilai aktual transaksi dari awal periode sampai spesifik periode yang sudah ditentukan pada personal dashboard. Grafik bar menggambarkan akumulasi nilai aktual dari setiap kategori terhadap nilai budget 1 tahun periode. Bar berwarna ungu menunjukkan nilai budget, sedangkan bar berwarna pink menunjukkan nilai aktual. Menu annual budget planning menggambarkan nilai budget setiap kategori untuk 1 tahun. Angka ini merupakan rangkuman dari angka budget bulanan yang diinput dalam menu budget planning. Menu monthly aktual menunjukkan rangkuman total transaksi bulanan untuk setiap kategori. Angka yang muncul dalam bagian ini berasal dari total transaksi aktual yang diinput di menu transaction data. Menu monthly summary menggambarkan rangkuman aktivitas keuangan bulanan untuk tahun budget tertentu. Kamu akan mengetahui kategori pendapatan, pengeluaran, tabungan yang memiliki nilai tertinggi di bulan tersebut. Selain itu, kamu bisa melihat perbandingan nilai aktual, budget, dan selisih angka setiap bulannya. Hal ini bisa membantu kamu untuk melihat mana kategori yang melebihi target ataupun yang tidak mencapai target. Akhirnya kita berada di penghujung video ini. Sebenarnya menyusun perencanaan keuangan memang cukup sulit, namun kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu lagi. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah klik link di deskripsi, input data kamu, dan boom, personal budget template yang full otomatis akan menjadi milik kamu. Semoga kalian menikmati video ini, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, langsung komen di bawah ya, atau kirim email ke kontak yang ada di video ini. Jangan lupa support kita terus dengan follow Instagram dan semua akun media sosial kami. Have a good day everyone.